Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menjabarkan implementasi dan integrasi topologi jaringan dasar kami. Yang mana dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang Muhammad Farizi, Wirawan Hayardin, Muhammad Akil Fatur Rahman, Javier Geraldo Emmanuel, dan juga saya Ahmad Aulia Irsyad. Nah, sekarang masuk ke pembahasannya. Di sini kita telah berada di Kiskonya, yang mana di sini bisa dilihat bahwa ini ada 5 topologi jaringan yang berbeda. Terus 5-nya ini dihubung sama satu router. Nah, karena kita akan membahas setiap individu, maka kita akan mulai dari topologi star. Oke. Nah, apa itu topologi star? Topologi star adalah jaringan di mana itu semua perangkatnya itu dihubung sama satu switch saja sebagai switch utama. Jadi misalnya kalau PC mengirim data ke PC lain, maka dia harus melewati ke switch. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama itu dia cepat. Nah, terus yang kedua itu kalau misalnya kabel yang ini mengalami gangguan, misalnya PC yang ini mengalami gangguan, nah PC lain itu masih bisa menyala, masih bisa saling mengirim data. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya itu, misalnya ada gangguan pada switch utama, maka sudah pasti switch yang lainnya itu udah pasti mengalami gangguan. Itulah kekurangannya. Ini biasanya terjadi, topologi ini biasanya digunakan pada LAN. Nah, topologi star ini juga yang mana network ID-nya itu menggunakan 192 atau 68.14.0. 14 ini NIM dari pembuatnya itu Akil Fatur Rahman. Jadi setiap topologi di sini network ID-nya itu digunakan setiap NIM setiap NIM orang yang membuatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah sebuah jaringan yang mana setiap perangkat itu terhubung ke semua perangkat yang ada. Jadi misalnya ini PC 3 ini terhubung ke semua PC yang ada pada jaringan ini. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama, jika mengalami satu kerusakan pada kabel ini, maka masih ada jalur lain. Jadi setiap karena jalurnya itu ada di setiap PC lain. Jadi misalnya kalau ada yang rusak, masih ada jalur yang lain. Dan jalur distribusi itu sangat banyak. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu bisa dilihat di sini bahwa ini begitu banyak switch, begitu banyak kabel. Nah, itulah yang menjadi kekurangannya, yaitu terlalu mahal untuk sebuah jaringan. Kapan digunakan jaringan ini? Biasanya ini jaringan yang membutuhkan sebuah availability atau keandalan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas topologi tree. Apa topologi tree itu? Topologi tree ini adalah jaringan yang mana ini bentukannya seperti bercabangan. Jadi dalam topologi tree ini ada switch utama. Yang mana switch utama ini memiliki switch lain yang bisa dijadikan cabang. Nah, bisa lihat sini switch utama ini kan ada dua jalur. Nah, di jalur setiap masing-masing jalur ada switch lagi. Nah, switch lagi ini memiliki cabangnya lagi untuk setiap PC. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama itu terorganisir. Jadi misalnya kalau mau tambah jaringan, tuh mudah ditambahin. Tinggal tambahlah entah PC lagi di sini atau switch lagi. Nah, ini sangat bagus banget kalau misalnya jaringannya itu begitu besar. Makanya bagusnya pakainya tri. Ya, apa kekurangannya? Sama kayak Star yang mana itu switch utamanya ini kalau mengalami gangguan, maka yang lainnya ini kemungkinan akan berdampak. Nah, itulah tri. Nah, selanjutnya kita akan membahas topologi selanjutnya, yaitu topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah yang mana semua perangkat itu terhubung pada eh, kabel utama atau bisa kita sebut sebagai backbone. Nah, backbone ini adalah sebagai penyalur dari setiap PC-PC-nya, setiap komputer yang terhubung. Jadi misalnya PC 1 mengirim PC 4, maka dia harus melewati kabel utama atau switch-switch yang telah dilewati kabel utama ini. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama ini adalah topologi yang paling sederhana. Dia bisa dipelajari, gampang digunakan. Terus yang kedua itu murah karena penggunaannya kabel juga bisa dibilang relatif sedikit. Nah, kekurangannya apa? Kalau misalnya satu kabel utama pada backbone pada backbone, maka sudah pasti mengalami gangguan pada yang lain. Jadi bisa dibilang kalau satu rusak, satu mengalami gangguan, maka yang lain sudah pasti mengalami gangguan. Nah, topologi bus ini bisa dibilang topologi yang lama.
Makanya udah jarang yang pakai topologi bus ini. Selanjutnya kita akan membahas topologi ring. Nah, ini apa itu topologi ring? Topologi ring adalah yang mana semua perangkatnya itu terhubung hingga membentuk sebuah cincin yang saling terhubung. Jadi ketika jika jika satu PC mengirim data ke PC lain, maka dia akan mengikuti alurnya untuk mengirim data. Nah, bisa dibilang ini hampir sama kayak bus, tapi dia bentukannya ring. Bisa dibilang bentukannya ring atau cincin. Nah, sama seperti kayak bus, kalau misalnya dia eh, kekurangannya kalau misalnya satu jaringan rusak, satu kabel rusak, maka kemungkinan besar akan mengalami gangguan pada yang lain, pada perangkat-perangkat yang lain. Nah, jadi semua topologi ini akan dihubungkan ke router utama. Ini router utama. Nah, setiap setiap topologi di sini menggunakan ID, network ID-nya sesuai dengan NIM masing-masing. Kayak ini tadi Akil Fatur Rahman, Farizi, Fadil Wirawan, saya Ahmad Audirsyad, dan ini Javier Kuago. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javier Geraldo Immanuel Kuago dengan NIM F551240034. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian skema IP addressing pada jaringan kami. Jadi skema IP addressing pada jaringan kami ini menggunakan alamat IPv4 kelas C dengan subnet 255.255.255.0 untuk setiap topologi yang berbeda. Jadi setiap segmen jaringan ini memiliki network address yang berbeda agar tidak terjadi konflik alamat IP dan agar proses routingnya antar jaringan bisa berjalan dengan baik melalui router pusat sebagai gateway. Kita mulai dari topologi star. Jadi di topologi star ini dia menggunakan jaringan 192.168.14.0/24 dengan default gateway-nya 192.168.14.1. Jadi rentang IP host-nya ini berada di 192.168.14.2. Dan karena kita menggunakan 5 PC, dia sampai 192.168.14.6 serta alamat broadcast-nya 192.168.14.255. Kemudian kita masuk ke topologi ring. Topologi ring ini menggunakan jaringan 192.168.34.0/24 dan dengan gateway-nya 192.168.34.1. Dan kayak seperti tadi, dia punya 5 PC, jadi alamat hostnya dari 192.168.34.1 sampai 192.168.34.6 serta broadcastnya 192.168.34.255. Selanjutnya topologi mesh yang menggunakan jaringan 192.168.8.0. Dia menggunakan gateway 192.168.8.1 dan alamat hostnya ada 5 juga. Dia mulai dari 192.168.8.2 sampai 192.168.8.6 dan broadcastnya 192.168.8.255. Kemudian kita masuk ke topologi bus. Topologi bus ini menggunakan jaringan 192.168.25.0 dengan gateway-nya 192.168.25.1. Dia juga mempunyai 5 PC. Jadi dia mempunyai 5 alamat host dari
192.168.25.2 sampai 192.168.25.6, dan alamat broadcastnya 192.108.25.255. Terakhir kita masuk ke topologi tree. Topologi tree mempunyai jaringan 192.168.9.0 dengan gateway-nya 192.168.9.1, dan dia juga mempunyai 5 host, yaitu 192.168.9.2 sampai di tree kelima 192.168.9.1. Jadi dengan pembagian ini, setiap topologinya memiliki subnet yang berbeda, sehingga komunikasi antar jaringannya dapat dikelola oleh router melalui proses router ini melalui proses routing. Sementara komunikasi dalam jaringannya yang sama dapat dilakukan secara langsung antar perangkat. Sekian dari saya serahkan ke teman saya yang berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fatur Rahman dengan NIM EK551240414. Jadi di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana satu perangkat yang berada di suatu jaringan bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi di sini saya akan mendemokan dengan dua kondisi. Ketika perangkat ini ada di dalam jaringan yang sama, lalu yang kedua ketika perangkat ini mau mengirimkan datanya ke jaringan luar. Nah, kita langsung saja ke kondisi pertama dulu, di dalam satu jaringan. Di sini saya sudah berada di topologi star, jadi saya mau mencoba mengirimkan data dari PC 1 menuju ke PC 2. Nah, karena kedua PC ini berada di network yang sama, yaitu 192.168.14.0, maka tidak perlu repot-repot lagi untuk keluar dari jalur. Makanya langsung paketnya dikirimkan ke switch, lalu switch ini yang akan memeriksa MAC address-nya, address yang mana yang cocok, lalu ketika dia sudah menemukannya, dia langsung mengirimkannya ke PC tujuan. Lalu setelah itu PC sudah menerima paketnya, akan mengirimkan balasannya lagi lalu ke dalam switch, lalu nanti switch akan mengirimkan kembali ke PC 1. Untuk simulasinya kita bisa lihat, nah paketnya langsung dikirimkan ke switch, lalu switch yang akan memprosesnya, lalu dikirimkanlah langsung ke PC 2. Setelah itu paket berhasil diterima lalu dikirimkan kembali ke switch. Nah, dari switch kembali lagi ke PC 1. Nah, begitulah alur komunikasi data kalau dia berada di dalam satu jaringan. Nah, bagaimana misal dia ingin mengirimkan data ke jaringan luar? Jadi misal dari PC 1 yang ada di jaringan star ini mau ke PC 3 yang ada di jaringan mesh, yang itu dimana sudah berbeda network. PC star itu ada di network 192.168.14.0, sedangkan mesh ini sudah berada di 192.168.8.0. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada router. Jadi ketika saya mau mencoba ping dari PC 1 ke PC 3 yang ada di mesh. Nah, mula-mula PC 1 ini akan mencari dulu alamat yang sesuai di dalam jaringannya dia. Nah, ketika dia sadar kalau tidak ada alamat yang sesuai di jaringan dia, dia langsung sadar. Nah, dia akan langsung ke router, yang dimana router ini kita bisa anggap sebagai gerbang keluar atau default gateway-nya kita. Nanti dari router ini yang akan mengecek, oh di mana IP tujuan dari paket ini. Misal kita langsung saja coba jalankan simulasinya. Saya percepat saja.
Di sini. Hmm. Oke, masih disimulasikan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini eh, statusnya fail. Paketnya tertahan di router. Ini kenapa? Karena ini menunjukkan suatu kondisi yang namanya RTO atau request timeout. Nah, RTO ini terjadi karena router ini belum mengetahui IP dari tujuannya, IP dari PC-nya itu. Ibaratnya ketika kita ingin mencoba masuk ke rumah baru, namun ketika kita sampai di suatu persimpangan, kita berhenti sejenak dulu untuk mengingat peta jalannya dari jalur ini. Makanya router mencoba berkenalan terlebih dahulu kepada isi tujuannya. Nah, jadinya datanya dikembalikan lagi dulu ke PC yang ada di jaringan star. Sembari si router sudah memasukkan alamat PC yang ada di jaringan mesh ini ke dalam routing table-nya. Jadi untuk ping pertama kali memang harusnya terjadi RTO karena router masih membuat routing table-nya. Nah, ketika kita coba ping untuk sekali lagi, saya coba dari PC 1 kembali lagi ke PC 3 yang ada di jaringan mesh. Nah, ketika datanya jalan, nah pastinya dia akan langsung ke topologi mesh yang ada di langsung ke PC yang ada di jaringan mesh. Makanya di sini sudah terlihat successful karena datanya itu sudah terkirim secara lancar. Jadi IP tujuannya sudah diketahui oleh router, dia sudah tahu kalau paketnya ini ada di IP tujuannya ada di jaringan mesh dan dia langsung mengirimkannya ke jaringan mesh. Lalu setelah mesh menerima paketnya, dia akan kirimkan kembali balasannya ke router. Lalu router akan meneruskannya lagi ke PC 1 yang ada di jaringan star. Nah, kira-kira seperti itu demonstrasi bagaimana komunikasi data kalau ingin keluar jaringan. Nah, kondisi RTO itu sangat wajar terjadi ketika baru pertama kali mengenal jalur tersebut. Nah, untuk teknisnya siapa yang mengirimkan paket ini, terus siapa yang mengenali jalur ini, itu akan teman saya jelaskan. Untuk bagian saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wirawan dengan NIM F551240009. Kali ini saya akan menjelaskan analisis ERP dan ICMP pada jaringan kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua skenario pada ERP dan ICMP-nya. Jadi skenario pertama itu kalau dia mengirimkan sebuah data di dalam jaringan yang sama atau network address yang sama. Jadi misal kita ingin mengirimkan data dari PC31 ke PC33, di mana pada saat pertama kali mengirim, PC31 akan mengecek IP dari penerimanya. Apakah IP penerima ini berada di jaringan yang sama? Jika sama, maka dia tidak mencari IP router. Dia akan mencari di dalam jaringannya. Jadi dia mencari MAC address dari PC33 ini menggunakan ERP request, di mana ERP request ini akan di broadcast ke seluruh device. Terus selanjutnya pada saat dia mengirimkan ERP request, maka di sini dia akan membroadcast ke seluruh jaringan yang ada di sini. Nah, pada saat ERP request itu
sampai ke PC3 atau penerimanya. PC3 ini akan memberikan ARP reply secara unicast ke pengirimnya kembali, yang isinya itu MAC address dari PC3 ini. Jadi dia mengirimkan MAC addressnya ke PC31, dimana nantinya MAC address PC31 ini akan menyimpan MAC address dari PC33 ke dalam ARP cache. Nah, selanjutnya karena dia sudah tahu MAC address tujuannya, dia akan mengirimkan ICMP atau kayak pelapor begitu. Nah, ICMP di sini dia mengirimkan ICMP ke PC33, dimana pada saat sampai ke PC33 akan mereply ICMP tersebut ke penerimanya kembali atau PC31, dimana intinya dia ini memberitahukan pengirim kalau paketnya itu sampai dengan aman, tidak terganggu. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan ARP tadi dan PC31 sudah memiliki MAC address dari PC33, maka ketika mengirimkan data kembali dari PC31 ke PC33, dia akan karena dia sudah mengetahuinya, dia tidak perlu lagi melakukan ARP request karena dia sudah mengetahui MAC address tujuannya. Nah, dimana dia langsung mengirimkan ICMP-nya saja dan mengirimkan kembali kalau datanya itu berhasil. Begitupun sebaliknya di PC33 ini, dia juga menyimpan MAC address dari PC31 pada saat PC31 ini membroadcast ARP-nya, ARP request-nya. Jadi kita pada saat PC33 ke PC31 itu tidak perlu lagi ARP request karena PC33 sudah mempunyai MAC address dari PC31. Nah, selanjutnya skenario kedua, di mana jika PC-nya ini ingin mengirimkan data ke jaringan yang berbeda, misal dari PC31 ke PC Star 3. Di sini saya akan demonstrasikan PC31 ke PC Star 3. Nah, di sini pada awalnya dia mengecek apakah IP ini berada di alamat jaringan yang sama, network address yang sama. Pada saat dia cek, oh ternyata Star ini memiliki network address yang berbeda, di mana ini network addressnya itu 192.168.14, sedangkan pada PC ini dia 192.168.9. Nah, jadi dia perlu mengetahui MAC address dari gateway-nya, di mana gateway-nya ini adalah router yang ini. Jadi dia melakukan ARP request secara broadcast ke seluruh jaringan ini untuk mendapatkan MAC address dari router atau gateway-nya. Nah, dia mengirimkan ARP request, dia mengirimkan secara broadcast ke semuanya, dan pada saat ARP request-nya sampai ke router akan mereply ARP ini yang isinya itu MAC address dari router tersebut. Nah, setelah itu dia mengirimkan ke PC31 dan menyimpan MAC address dari router ini ke dalam PC31, yaitu di dalam ARP cache. Nah, pada saat karena dia sudah tahu, maka dia langsung mengirimkan ICMP-nya ke router tersebut. Nah, oke. Nah, di sini kan ICMP-nya sudah berada di router, sedangkan router ini belum melakukan ARP request ke kemana data ini bakal dikirim. Nah, jadi data ini akan di dalam router itu menyimpan net tabel yang isinya itu dia mengetahui di mana IP ini berada, di port mana begitu. Jadi
dia akan mengirimkan ERP request ke network address ini di topologi ini. Nah, dia mengirimkan ERP request untuk mendapatkan MAC address dari tujuannya, yaitu PC Star 3. Nah, dia request secara broadcast mencari MAC address dari PC Star 3. Terus PC Star 3 akan mereply ERP request dari router tersebut dan mengirimkannya ke router kembali. Nah, di sini router sudah menyimpan MAC address dari PC Star 3. Nah, karena tadi itu terlalu banyak terlalu banyak traffic, maka pada saat video pertama kali dikirim ke Star 3 ini failed karena masa waktu atau masa tunggunya itu sudah habis. Jadi ketika kita mengulang kembali sini, nah di sini kita bisa melihat kalau misal kita kirim dari PC Tri 1 ulang ke PC Star 3. Nah, dia sudah mengetahui MAC address dari gateway-nya, dimana dia cek terlebih dahulu IP-nya itu bukan dari jaringannya, bukan di jaringan yang sama dengan dia. Nah, otomatis dia mencari gateway, dimana gateway itu ada MAC address-nya sudah disimpan di ERP cache ini. Maka dia akan mengirimkannya ke gateway, ICMP-nya dikirim ke gateway atau ke routernya. Terus di dalam router router ini mencari di mana MAC address di mana IP PC Star 3 itu berada. Jadi dia mengirimkan datanya ini ke network address yang ini. Dan juga karena dia sudah mengetahui MAC address dari Star 3 dan IP-nya, otomatis dia tidak perlu lagi melakukan ERP request, dan dia sudah tahu jalurnya kemana, dimana dia akan mengirimkannya ke sini, lalu ke sini. Nah, setelah itu dia kembali lagi PC Star 3 karena dia juga sudah menyimpan ERP cache-nya, dia akan kirim ke gateway kembali, ke router, terus kembali lagi ke pengirimnya. Jadi bagian dari saya itu seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM F551240008. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan skenario insiden dan juga perbaikannya. Untuk skenario yang pertama, setelah seluruh 5 topologi itu disatukan, dilaporkan bahwa ada satu PC atau host di topologi mesh, yakni PC mesh 1, itu tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di sesama topologinya, dan juga PC mesh 1 ini tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di luar jaringannya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, jadi kita mencari dulu kira-kira apa penyebab, atau kita analisis dulu mencari apa penyebab dari mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, kita bisa melakukan ping terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke PC mesh 1-nya, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita bisa melakukan ping ke default gateway dari topologi mesh 1. Di sini topologi mesh itu memiliki network address 192.168.80. Nah, oleh karena itu kita mempunyai default gateway untuk topologi mesh ini, yaitu 192.168.81. Oke. Jadi kita masuk dulu ke PC mesh 1-nya, kita buka command prompt, kemudian kita tes ping 192.168.81. Oke, kita tunggu.
Nah, muncul request timeout. Nah, dia request timeout 4 kali atau dia paket loss. Nah, di sini kita lihat kalau ternyata si PC Mesh 1 ini ternyata dia terisolasi secara logikal dari topologinya sendiri. Walaupun kita lihat di sini dia terhubung ke sesama topologinya. Ada kabel yang menghubungkan PC Mesh 1 dengan switch-switchnya. Nah, jadi kita bisa lagi mengecek selain menggunakan ping, kita bisa cek lagi dengan menggunakan simulation untuk melihat bagaimana pergerakan data-datanya. Di sini kita masuk ke tab simulation. Kemudian kita, misal saya menghubungkan PC Mesh 1 dengan PC Mesh 3. Di sini kita lihat alertnya. Oke, jadi dia mengirimkan ARP terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ternyata ketika paket ARP-nya sampai di PC Mesh 3, PC Mesh 3 malah menolak paket ARP tersebut. Padahal sebenarnya kita tadi ingin mengirimkan data dari PC Mesh 1 ke PC Mesh 3. Sehingga pun ICMP-nya pun juga akan berhenti. Oke, karena begitu berarti kita tahu kalau si PC Mesh 1 ini betul-betul tidak bisa saling terhubung dengan jaringannya. Jadi kita bisa mengecek dulu kira-kira apa sih IP dari PC Mesh 1 ini. Jadi kita menggunakan perintah IP config. Nah, kita bisa lihat di sini di IP v4 address ternyata IP dari PC Mesh 1 ini adalah 192.168.2. Nah, hal ini berbeda dengan network address dari jaringan topologi mesh ini, yakni 192.168.8.0. Jadi ada kesalahan pengetikan di IP dari PC Mesh 1 ini. Nah, jadi kita sudah dapat nih apa kesalahan yang ada di PC Mesh 1 ini. Nah, bagaimana solusi untuk memperbaiki hal ini? Oke, jadi untuk solusinya itu cukup gampang. Jadi kita langsung masuk saja ke PC Mesh 1, kita buka IP configuration-nya. Nah, di IP configuration ini kita ubah tadi IP-nya. Di sini kan 192.168.2. Di sini kita samakan dengan network address dari topologi mesh-nya, yaitu 192.168.8.0. Di sini kita tambahkan saja 6 jadi 168. Oke. Kita close. Kemudian kita coba lagi melakukan tes ping. Kita tes ping ke 192. Nah, kita ping ke default gateway-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan reply dari default gateway-nya. Oke. Yang menandakan kalau si PC Mesh 1 ini sudah terhubung dengan jaringannya. Coba kita tes lagi ping ke PC lainnya, misal kita ping ke PC Mesh 2. Nah, itu dia berhasil. Oke. Jadi secara logikal PC Mesh 1 ini sudah terhubung kembali. Yang menyebabkan tadi tidak terhubung karena ada kesalahan pada network address-nya. Oke, kemudian kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu dilaporkan bahwa PC yang berada di topologi mesh tidak bisa berkomunikasi dengan PC-PC yang ada di topologi yang lain. Nah, untuk itu mari kita analisis penyebabnya. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan testing ke PC yang ada di topologi lain. Jadi di sini saya menggunakan PC Mesh 3. Sini kita coba melakukan ping ke PC
yang ada di topologi star, yang dimana network address-nya itu 92.168.14.2. Oke, tes ping. Nah, dia request timeout. Nah, dia packet loss atau request timeout-nya 4 kali. Nah, untuk membuktikan kalau ini bukan masalah seperti skenario tadi, kita coba melakukan ping ke PC mesh yang lain, misal 8.2. Nah, ketika kita melakukan ping ke PC yang ada di topologi sama atau di topologi mesh, ini dia berhasil mendapatkan reply. Berarti ini ada masalah di luar jaringannya atau topologi mesh ini terisolasi. Nah, untuk membuktikannya kita coba lagi melakukan ping ke default gateway dari topologi mesh. Di sini kita coba ping 8.1. Nah, kita tunggu. Nah, ternyata dari default gateway-nya juga itu dia request timeout. Jadi ini membuktikan kalau ya ini PC-PC yang ada di topologi mesh ini dia bisa terhubung ke satu topologi, tapi dia ternyata terisolasi dari topologi yang lain. Oke, jadi kalau begitu kita coba cek atau amati di topologinya. Di sini kita coba cek. Nah, kalau kita lihat di sini dari switch-nya tidak ada kabel yang mengarah keluar. Coba cek di sini. Nah, ini. Dari topologi mesh tidak ada kabel yang mengarah ke ruangan router. Coba cek. Nah, ini. Routernya ini hanya terhubung dengan 4 kabel saja. Sementara di sini ada 5 topologi. Jadi hanya ada 4 kabel yang terhubung ke satu router. Untuk itu coba kita cek di routernya. Kita lakukan command, yaitu kita enable dulu. Kita coba show IP interface brief. Nah, sini kita lihat. Nah, ini tadi. Di interface fast Ethernet 00 atau di kabel yang port yang menghubungkan dengan topologi mesh, yaitu 92 dan 881, itu dia statusnya down dan protokolnya down. Jadi tidak ada kabel atau port, tidak ada kabel yang fast Ethernet yang terhubung ke port ini. Oke, jadi kita sudah tahu kalau masalahnya itu permasalahan dari atau penyebab dari mengapa PC di topologi mesh tidak bisa terhubung ke PC-PC yang ada di topologi yang lain itu karena kabelnya itu terputus. Oke. Jadi kita coba keluar. Kita kembali ke bagian logical. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kabelnya itu terputus. Oke. Nah, jadi bagaimana solusinya? Untuk solusinya itu cukup gampang. Jadi kita tinggal menarik saja kabel lagi dari switch ke router. Jadi kita menggunakan kabel copper straight through. Kita dari fast Ethernet 02 kita tadi ke fast Ethernet 00. Oke. Kemudian kita tunggu. Kita fast forward saja supaya cepat. Nah, dia sudah hijau kembali. Kemudian kita coba untuk melakukan tes ping kembali ke default gateway-nya. Kita coba pakai PC mesh 1, kita command prompt. Kita ping 92.168.81. Nah, ini dia sudah terhubung. Coba tes ping lagi. Nah, dia sudah terhubung. Oke. Sekarang kita coba untuk ping ke topologi yang lain. Misal saya di sini ingin melakukan ping ke topologi bus. Yang network address-nya itu 192.168.252. Misal kita ke PC 1, bus 1. Oke, dia pertama request timeout karena dia masih
mencoba untuk mengenali PC-nya karena berada di luar jaringan. Tapi setelah itu dia sudah berhasil untuk mereply. Kita coba tes lagi. Nah, dia sudah terhubung. Jadi permasalahan dari mengapa tadi PC atau PC yang ada di topologi mesh itu tidak bisa terhubung ke topologi yang lain itu karena terdapat kabel yang putus di antara switch dengan yang menghubungkan antara topologi mesh ke router yang menjadi gateway dari jaringan-jaringan yang ada. Nah, oke, jadi kalau tadi itu merupakan langkah atau solusi setelah pasca terjadinya kejadian kabel putus. Nah, kira-kira bagaimana langkah antisipasi agar supaya kita bisa mencegah hal tersebut terjadi? Nah, salah satu caranya yaitu kita bisa menggunakan redundansi perangkat. Caranya yaitu kita menyediakan lebih dari satu router dan kita mengkonfigurasi yang namanya yaitu protokol HSRP, yaitu Hot Standby Router Protocol. Yang dimana misal kita mempunyai dua buah router. Satu router berfungsi sebagai router utama dan satu router lagi berfungsi sebagai router cadangan atau yang berstatus standby. Jadi ketika kabel yang menghubungkan dari router utama ke satu topologi itu terputus, maka gateway atau jaringan, lalu lintas jaringan yang melewati router tersebut akan dipindah atau dialihkan melalui router cadangan tadi. Nah, di sini kami sudah mengonfigurasi protokol HSRP-nya dengan menggunakan dua router, yaitu router utama dan juga router cadangan. Nah, jadi di sini kami mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari protokol HSRP ini. Nah, protokol HSRP ini bukan cuma hanya untuk ada kabel terputus, tapi bisa juga kalau misalnya sewaktu-waktu router utama kita itu mati. Jadi dia bisa tetap meneruskan jaringannya dengan ada router cadangannya. Oke, jadi di sini kita mencoba untuk mengirimkan paket dari PC Mesh 3 ke PC Star 2. Oke, jadi di sini kita masuk ke command prompt-nya PC Mesh 3 dulu. Di sini kita melakukan kita melakukan ping yang terloop terus-menerus supaya kita bisa melihat bagaimana proses penggantian routernya. Di sini 14 ini dia sudah mendapatkan reply dari PC-nya. Nah, kemudian kita coba untuk masuk ke physical. Nah, di physical ini kita ke bagian tempat routernya. Nah, di sini, nah ini tadi router utamanya, ini router cadangannya. Kita mencoba untuk mematikan router utamanya. Di sini kita matikan. Nah, router utamanya sudah mati. Kita coba untuk lakukan fast forward. Nah, di sini muncul reply dari PC yang ada di topologi star tadi. Karena ketika PC utamanya ini mati, kita coba stack karena ini merupakan posisinya tadi itu statusnya standby, dia untuk port yang tadi itu akan berubah langsung menjadi aktif. Kita coba cek ya di CLI-nya. Nah, ini standby jadi aktif, standby aktif, standby aktif, standby aktif. Nah, kita coba lakukan dengan ini menggunakan show standby brief. Nah, ini state-nya menjadi aktif semua. Jadi ketika arus atau lalu lintas dari yang menggunakan router 1 itu mati, maka bisa langsung dialihkan menggunakan router cadangannya. Akan tetapi kita harus mengeset ada yang namanya yaitu virtual IP. Nah, virtual IP ini kita harus berikan di default gateway PC-nya. Nah, di sini kita cek di Mesh 3 itu default IP-nya default gateway-nya itu ini virtual IP 254. Jadi bukan merupakan default gateway dari routernya, tapi kita menggunakan default virtual IP. Nah, kita cek lagi di Star 2. Kalau di Star 2 dia sama 14254.